وأنسينا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin salat Idul Adha rahimakumullah. Pertama dan yang utama, pada pagi yang penuh barakah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan yang tidak mampu untuk kita menghitungnya. Tidak ada satu alat pun di dunia ini secanggih apapun yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak dan terlalu mahal, tidak ternilai. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu yang luang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmatku, tidak akan mampu kalian menghitungnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manamu lagi yang harus kau dustakan. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Hari raya Adha banyak fadilahnya, banyak kesunahannya. Di antaranya kita berkurban. Kurban menurut logat, menurut bahasa adalah mendekat, hampir dekat. Kemudian kurban menurut Islam menyembelih hewan tertentu pada hari nahar dan hari tasyrik dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Hari tasyrik besok, Senin, Selasa, Rabu masih boleh kita untuk bertakbir dan menyembelih hewan kurban. Sampai Rabu waktunya asar terakhir. Dan diharamkan berpuasa pada hari tasyrik tersebut. Walaupun besok hari Senin, biasa puasa sunnah Senin, hari tasyrik diharamkan berpuasa. Kemudian tujuan kita berkurban adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekahkan daging-daging kurban kepada fakir miskin. Dan boleh dari kurban itu kita hadiahkan kepada sanak famili yang mampu. Kalau bapak ibu berkurban, kemudian ingin memberikan hadiah kepada yang mampu, maka itu dihalalkan, walaupun dia mampu. Syarat yang utama kurban adalah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum dzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Tidak akan sampai daging-daging unta dan darah-darahnya, artinya daging-daging hewan kurban dan darah-darah hewan kurban, baik unta, sapi ataupun kambing,
kepada keridhaan Allah, yang akan sampai adalah ketakwaan kita. Ketakwaan kalianlah yang dapat menyampaikan. Demikian Allah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin salat Idul Adha rahimakumullah, di dalam tafsir Jalalain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan takwa ayyurfa ilaihi minkum amalan salihah khalisah lahu mal iman. Yang dimaksud takwa di sini adalah suatu amalan yang akan diangkat dari kita, karena di dalam amalan itu ada amalnya soleh. Amal soleh adalah amal sah sesuai dengan syariat Islam. Amalnya khalis, harus ada ikhlas. Soleh tidak ikhlas tidak diterima. Tidak cukup dengan dua, tapi ada yang ketiga, iman. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ragu sedikit pun. Kalau di antara yang tiga ini tidak ada dalam ibadah takwa kita, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hukum berkurban adalah sunnah muakkadah. Wa la tajibu illa binazrin wa biqaulihi hadzal udhiyah aw ja'altuha udhiyah wa la yajri'u illa ibli wal baqari wal ghanam. Udhiyah itu sunnah muakkad. Kurban itu sunnah muakkad, tidak wajib. Kecuali dengan nazar, dengan berkata sini udhiyah atau apa jadikan ini udhiyah. Dan tidak boleh udhiyah kecuali unta, sapi, dan kambing. Maksudnya ini hadir begini Bapak Ibu. Kalau kita punya kambing, unta, sapi yang kita pelihara, kemudian pada saat hari raya Idul Adha, tanggal 1 Zulhijjah, kita mengatakan ini kambing saya akan saya nazarkan buat udhiyah, buat kurban. Maka kurban saya itu jadi wajib. Kalau kita punya unta, punya kambing yang kita pelihara, kemudian kita besarkan pada saat tanggal 1 Zulhijjah, kita katakan ini untuk kurban, maka kurban itu jadi wajib. Hukum asalnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa? Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan udhiyah semasa beliau hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Maka dirikanlah salat. Inna a'taina, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kamu kenikmatan al-kautsar yang luar biasa. Fasholli, maka salatlah li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Innal murada bi salatul id wan nahar sabahal udhiyah. Yang dimaksud dengan sholat adalah sholat id. Inna a'taina itu tafsirnya adalah sholat id. Yang disebut nahar adalah memotong hewan kurban. Kemudian balasan orang yang berkurban. Hadatsana Abu Amr Muslim ibni Amr ibni Muslim al-Khazai al-Mudni, hadatsana Abdullah ibni Nafi wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amila adamiyyun min 'amali yawmil nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami inna la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa as'aniha wa asbaliha fa inna dama la yaqa min Allah bikana makana qabli ay yaqa bil 'ardi fa yutibu biha nafsan. Aisyah mengatakan, tidaklah beramal anak Adam pada hari nahar. Artinya pada hari raya Adha tidak ada amalan yang paling Allah suka kecuali penyembelihan hewan kurban. Maka sesungguhnya hewan kurban itu semua tanduknya, semua bulunya, semua kuku-kukunya adalah menjadi ibadah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sampai darahnya itu kepada Allah sebelum dia jatuh itu darah, tapi pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sembelih kurban sebelum dia jatuh darahnya ke bumi tempat dipotong, pahalanya sudah lebih dulu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Orang yang punya keluasan rezeki, uangnya cukup untuk berkurban, tapi dia tidak berkurban,
maka jangan mendekati tempat sholatku. Maknanya, kalau bapak dan ibu punya uang untuk berkurban, tapi tidak mau berkurban, kemudian dia hadir pada saat pemotongan hewan kurban dan bahkan minta daging kurban, itu diharamkan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang berkurban tidak boleh minta kalau dia mampu, yang tidak berkurban kalau dia mampu tidak boleh minta. Kemudian pahala, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud kurban? Rasul menjawab, ini adalah perjalanan napak tilas nenek moyangmu Ibrahim. Lalu apa yang aku dapat dari kurban itu? Kemudian sahabat bertanya, Rasul menjawab, setiap bulunya kebaikan, pahala. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana dengan sup, bulu yang halus-halus? Kalau kambing bulunya terlihat, bagaimana dengan sapi yang bulunya tidak ada? Itu ada bulu halus. Setiap bulu halus juga kebaikan. Bapak Ibu, silakan. Mumpung masih ada rezeki, masih sehat, kumpulkan seluruh kebaikan-kebaikan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, kita tidak bisa memastikan kapan kita mati. Harta yang kita punya kapan akan hilang. Semuanya rahasia Allah. Mumpung masih ada, manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, fadilah hari raya Adha ini yang kedua adalah puasa Arafah. Siapa yang puasa Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Orang yang berpuasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu, bahkan dosanya yang akan datang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemurah. Beruntung Bapak Ibu yang kemarin melaksanakan puasa, karena Allah mengampuni setahun yang lalu, bahkan setahun yang akan datang. Setahun yang akan datang artinya tercegah dari perbuatan dosa. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hukum sholat Id adalah sunnah muakkad. Di antaranya adalah membaca yang tadi saya sampaikan, takbir 7 kali, kemudian yang kedua takbir 5 kali. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari raya Islam di bulan Dzulhijjah, selain berkurban, sholat Id, ada juga peristiwa yang penting, yaitu haji. Haji adalah wajib bagi yang haji, kewajiban yang ditunaikan oleh seorang muslim atau muslimah yang sudah mampu ekonominya untuk perjalanan ongkosnya, mampu tenaganya, dan mampu aman dalam perjalanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban setiap manusia, dan barang siapa yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, barang siapa yang mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan dari alam ini. Bapak, Ibu hadirin yang punya rezeki, ayo niatkan pergi haji. Dalam hadis lain dikatakan, orang yang mampu kemudian tidak ada niat untuk haji, ketika dia meninggal dunia belum haji, kalau dia mampu nanti meninggalnya tinggal pilih, kata Nabi. Ada 2, Nasranian atau Yahudian. Orang yang mampu tidak berangkat haji, tidak ada niat untuk haji, ketika dia meninggal dunia tidak haji, maka meninggalnya dengan cara-cara seperti orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perjalanan haji penuh dengan simbol-simbol ketauhidan dan merupakan pelajaran penting dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa kurban dan haji merupakan napak tilas dari perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang isyaratkan untuk dijadikan ketauladan buat kita umat Islam dan patut untuk kita jadikan panutan dalam menjalankan kehidupan alam fana ini. Nabiullah Ibrahim luar biasa, ini Khalilullah, manusia yang dikasih Allah. Beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki yang banyak. Allah perintahkan untuk sedekah, semua kambing-kambingnya kalau dia minta diberikan. Setiap tamu yang datang dipotongkan kambing. Sehingga beliau berucap, jangankan kambing, seandainya Allah, kalau aku punya anak, Allah suruh potong anakku, aku potong anakku.
sehingga Allah kasih Nabi Allah Ismail, maka dipotong. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Bapak Ibu. Ini syariat Nabi Ibrahim, potong anak tidak disyariatkan kepada manusia setelah Ibrahim. Kalau seandainya syariat Nabi Ibrahim ini diharuskan kita potong anak, saya yakin dan percaya tidak ada tempat untuk sholat ini, tidak ada yang ngurusin. Kenapa? Lahir dipotong, lahir dipotong. Sungguh berat. Allah ganti, Nabi Muhammad ganti dengan memotong hewan kurban. Saya akan menyingkat apa yang ada, apa dan Ibu tinggal baca saja. Kemudian Allah memberikan ujian, anak yang sedang disayang oleh Ibrahim alaihissalam. Bayangkanlah, anak umur 5 bahkan sampai 7 tahun kira-kira. Sungguh sedang disayang yang luar biasa. Tapi Allah uji, Ibrahim, potong anakmu sesuai dengan janjimu dulu. Kau katakan, kalau kau punya anak akan kupotong. Sekarang potong. Ketika beliau bermimpi, pada malam pertama disebut hari Tarwiyah, dan malam yang kedua bermimpi lagi hari Arafah, dan yang ketiga baru hari Nahar. Falamma balagha ma'as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ya bapakku, wahai bapakku, tatkala anak itu sudah sampai umur sanggup berusaha, sudah balik ini, ya, bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguhnya aku dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Musyawarah Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim dalam keluarga musyawarah, walaupun perintah Allah tidak semena-mena. Nah, sini nak, Allah suruh potong, jangan, tidak. Musyawarah. Ini simbol perjalanan buat kita. Musyawarah Nabi Ibrahim. Potong, tidak. Nah, bagaimana pendapatmu kalau aku memotong kamu? Ini perintah Allah. Karena Ismail anak yang soleh, ya abatim al-matruka satajuduni insyaallah minas sabirin. Bapak, kalau itu benar perintah Allah, jangan ragu, sembelih aku. Mudah-mudahan kau mendapatkan aku menjadi orang-orang yang sabar. Luar biasa. Anak dan bapak, tauhid dan imannya sama, tidak berubah, tidak beda, sama-sama. Luar biasa. Ini pelajaran yang perlu kita ambil. Penyembelihan hewan menjadi syariat Islam yang abadi hingga akhir zaman. Dan sebab itu mari kita gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada kita agar kita melaksanakan kurban. Kita harus ingat umur kita tidak pasti kapan berakhirnya. Rezeki yang ada pada kita kapan lenyapnya. Coba bayangkan Bapak Ibu, Bapak-bapak, orang ada kredit mobil sebulan itu ada yang 5 juta, bahkan ada yang lebih. Kredit mobil sebulan, padahal kurban setahun sekali 3 juta sudah cukup, tapi tidak pernah mau berkurban. Padahal harta yang itu yang kita miliki, kita tidak tahu kapan hilangnya, kapan rusaknya. Tapi kalau kurban yang kita niatkan kepada Allah, itu menjadi pahala yang abadi. Tibalah kita kepada kesimpulan hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Adha ini. Allah Subhanahu wa taala memintakan kita meluruskan niat hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk membulatkan tekad di dalam menempuh sebuah tujuan yang mulia. Jangan ragu. Kalau ingin berkurban, sudah niatkan berkurban. Yang ketiga, Allah memintakan kita agar senantiasa mengingat kematian. Karena bagaimanapun juga hebatnya seorang di dunia ini, akhirnya akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggal dunia, ucapan yang paling indah adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan haji adalah gambaran bahwa manusia di hadapan Allah sama semuanya. Seluruhnya ketika wukuf memakai pakaian yang sama, dengan cara yang sama, dengan bacaan yang sama. Ini gambaran. Yang membedakan adalah ketakwaan. Orang yang paling bertakwa dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia ini lihat
Kalau kita berkumpul dengan para pejabat pasti pakaiannya bagus-bagus. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang fakir, kelihatan mana yang bagus, mana yang kaya, mana yang miskin. Tapi ketika ada haji, ketika wukuf tidak ada terlihat siapa itu pejabat. Bahkan presiden pun tidak dikenal ketika dia wukuf. Karena pakaiannya sama, bacaannya sama, waktunya sama, dan saatnya sama. Haji adalah persatuan umat Islam. Kita harus bersatu, Bapak Ibu. Kita harus bersatu dalam akidah, dalam iman. Jangan goyah. Kalau ada sekelompok masyarakat yang masuk ke lingkungan kita membawa ajaran yang baru, maka teliti dulu siapa gurunya, dari mana asalnya. Karena sekarang sedang populer apa yang disebut dengan ISIS, organisasi yang ditakutkan oleh dunia. Barack Obama pun takut dengan ISIS. Terakhir kemarin dipenggal seorang perempuan, kalau tidak salah di Prancis. Mereka ingin menegakkan Islam dengan cara-cara yang tegas, tidak ada toleransi. Mudah-mudahan kalau kita bersatu, tidak akan bisa masuk ke wilayah kita perkumpulan organisasi yang melanggar syariat agama Islam. Dengan haji kita menumbuhkan persaudaraan yang penuh kasih sayang dan hormat menghormati tanpa melihat suku, bahasa. Kalau dia seorang muslim, itulah saudara kita. Sebagai seorang muslim, kita pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menilai kadar keimanan kita. Oleh karenanya jadilah kita muslim dan muslimat yang tahan uji, agar kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihatkan kualitas keimanan. Siapa yang ujiannya lulus berarti imannya bagus. Kita di dunia ini kalau kita ingin naik pangkat, naik derajat, naik kelas harus diuji dulu. Kalau tidak diuji, tidak ada nilainya. Begitupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, iman kita dipertaruhkan, diuji. Yang kaya diuji dengan hartanya, yang gagah perkasa diuji dengan kegagahannya, yang ganteng, yang cantik diuji dengan kegantengannya, bahkan yang miskin pun diuji dengan kesabarannya. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberi manfaat kepada kita semua untuk meneladani perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum